Assalamualaikum. Kali ini kita akan membicarakan tentang free cash flow. Terdapat dua macam free cash flow. Yang pertama free cash flow to firm dan free cash flow to equity. Baik, kita lihat dulu apa saja mau kita bahas di dalam video ini. Pertama tentunya lah konsep value, kedua konsep dari free cash flow-nya, dan salah satu hal yang paling penting adalah bagaimana mencari kaitan antara laporan arus kas dan free cash flow. Karena ini termasuk bagian yang sering ditanyakan. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana cara kita untuk menghitung free cash flow dengan contoh sederhana dari laporan arus kas. Kita mulai dari konsep value. Jadi kita lihat di sini bahwa manajemen punya tiga macam jenis keputusan. Yang pertama adalah operasi, yang kedua investasi, dan yang ketiga adalah financing. Keputusan operasi berhubungan dengan kegiatan rutin perusahaan, jadi terkait dengan bagaimana membuat barang, menjual barang, dan rutinitas yang lainnya. Kalau di dalam neraca, jejaknya akan terlihat di dalam aset lancar dan utang lancar, walaupun tidak seluruhnya. Kemudian keputusan investasi berhubungan dengan kapasitas perusahaan. Bagaimana perusahaan ini akan misalnya adalah membeli aset tertentu, aset tetap, kemudian aset tidak berwujud dan sejenisnya. Yang terakhirlah financing. Di dalam financing ini kita melihat ada cost of capital. Sumber dana ada dua macam, kreditor dan investor. Kemudian yang terakhir dari sini adalah yang kita sebut dengan growth. Jadi value fungsi dari pertumbuhan. Maksudnya adalah pertumbuhan perusahaan itu semakin tinggi semakin menambah value. Dua arus kas, operasi dan investasi, akan bermuara pada free cash flow. Dalam model ini, yang dimaksud free cash flow adalah free cash flow to firm. Kemudian baru kita kaitkan dengan cost of capital, akan menghasilkan value dari sebuah perusahaan. Jadi ide dasar evaluasi dengan free cash flow adalah nilai sebuah perusahaan merupakan fungsi dari kemampuan perusahaan untuk menghasilkan arus kas dalam jangka panjang yang dikaitkan dengan risiko yang muncul dari penggunaan dananya. Jadi dua hal penting dalam valuasi di sini adalah free cash flow-nya, bagaimana cara menghitung, dan menghitung biaya modal, cost of capital atau weighted average cost of capital, WACC. Kita lihat postur dari sebuah neraca. Jadi bagian paling atas adalah aset lancar dan utang lancar. Ini yang dimaksud dengan bagian yang terkait dengan operasi. Kemudian bagian kiri bawah adalah bagian yang terpengaruh dengan investasi. Bagian kanan di luar yang operating ada dua kelompok utama, yaitu financing. Pertama adalah kelompok yang berhubungan dengan utang atau debt, yang kedua adalah kelompok yang berhubungan dengan ekuitas. Di dalam menghitung free cash flow, ada beberapa pengecualian dari current asset dan current liabilities. Jadi current asset yang berhubungan dengan keuangan seperti short term investment akan pindah ke bagian investment. Kemudian short term loan yang terletak di current liabilities akan pindah ke debt. Ini kita maksud dengan operating current asset dan operating current liabilities. Karena yang bersifat investasi dan financing sudah kita pindahkan ke tempat yang seharusnya. Jadi free cash flow ada dua, free cash flow to firm itu masih untuk dua pihak. Yang pertama adalah kreditor, yang kedua adalah investor. Kemudian free cash flow to equity hanya khusus untuk investor, yang tersisa yang terakhir. Kita lihat di sini apa perbedaan antara free cash flow to firm dan free cash flow to equity. Kita mulai dari
yang kita sebut dengan claim holder. Jadi claim holder ini ada dua, kreditor dan investor. Jadi yang punya klaim terhadap perusahaan, yang memberi kredit, dan yang punya perusahaan. Kalau arus kas yang kita arahkan, yang tersisa untuk claim holder, seluruhnya ini kita sebut dengan free cash flow to firm. Kemudian yang tersisa untuk ekuitas adalah free cash flow to equity. Perbedaannya terletak pada kewajiban terhadap claim holder kreditor. Berupa di sini interest expense, principal repayment, pembayaran pokok, dan kalau ada utang baru maka utang baru kita perhitungkan. Jadi free cash flow to equity adalah free cash flow yang terakhir karena semuanya sudah dilakukan kewajibannya. Operasi sudah dihitung, investasi sudah, kreditor sudah dikasih, jadi yang tersisa untuk ekuitas kita sebut dengan free cash flow to equity. Baik, sekarang pola menghitung free cash flow, saya akan mulai dari EBITDA, supaya kita tahu kaitan antara EBITDA dengan free cash flow. EBITDA, earnings before interest, tax, depreciation, amortization. Kalau kita kurangi depresiasi dan amortisasi, maka akan ketemu EBIT. EBIT kita kurangi pajak, kita sebut dengan NOPAT. EBIT kali 1 min T. Nah, kita perlu cara di sini, kenapa bunga tidak kita hitung. Jadi bunga kita pindahkan ke urusan financing. Kemudian ditambah depresiasi, menetralisir pengaruh accrual, dikurangi capital expenditure, kemudian dikurangi modal kerja, penambahan modal kerja, ketemu free cash flow to firm. Sebagai catatan di sini, modal kerja dalam perhitungan free cash flow masuk kegiatan investasi. Untuk menjadi free cash flow to equity, kita kurangi dengan interest expense, principal repayment, dan ditambah dengan new debt issue. Jadi, ini kaitan antara EBITDA dengan free cash flow to firm maupun free cash flow to equity. Sekarang kita lihat contoh menghitung free cash flow. Kita lihat di sini laporan keuangan berbasis pada format laporan arus kas yang kita sebut dengan arus kas tidak langsung. Dalam format ini saya sengaja perluas menjadi perhitungannya dimulai dari EBITDA sehingga kita tahu kaitannya dari awal. Jadi ada arus kas operasi, arus kas investasi, dan arus kas pendanaan. Kemudian kita akan menghitung di sini free cash flow-nya seperti apa. Baik, kita lihat di sini, sisi kanan atas adalah format perhitungan free cash flow, sementara bagian kiri tadi adalah format laporan arus kas. Nah, kemudian di dalam format perhitungan arus kas bebas atau free cash flow ini, sebelah kanannya ada tempat untuk melakukan rekonsiliasi untuk mencocokkan antara perhitungan arus kas bebas free cash flow dengan laporan arus kas. Karena ada perbedaan konsep antara arus kas bebas ini, free cash flow, dengan laporan arus kas terkait beberapa hal, misalnya perhitungan bunga, kemudian perhitungan modal kerja. Di dalam perhitungan modal kerja menurut free cash flow, mereka memasukkannya ke dalam keputusan investasi, sementara di laporan arus kas itu masuk operasi. Interest expense, dalam contoh laporan arus kas kita masukkan operasi, di dalam format laporan free cash flow masuk financing. Walaupun kalau kita perhatikan di dalam format akuntansi untuk laporan arus kas, yang sifatnya seperti bunga ini bisa masuk operasi, bisa masuk financing. Tapi dalam format free cash flow pasti masuk financing. Sekarang saatnya kita menghitung free cash flow. Pertama, free cash flow to firm, nilainya 517. Angkanya berasal dari EBIT 723, ya. Kemudian dikurangi dengan 1 min T, ketemu NOPAT 542. Kemudian
Depresiasi kita gunakan di sini sebagai koreksi dari accrual menjadi cash flow. Capex masuk dari arus kas investasi. Kemudian perubahan modal kerja berasal dari data yang muncul di perubahan aset lancar dan hutang lancar. Nah, kemudian ketemu di sini 517 sekian. Kalau kita perhatikan pada sisi rekonsiliasi, terlihat bahwa angkanya ini juga akan sama. Total arus kas 442 berasal dari arus kas operasi, kemudian ditambah dengan investasi. Cuma di sini rekonsiliasinya terjadi untuk interest expense, karena interest expense masuk di dalam kelompok financing, tapi teksnya tetap kita potong karena masuk dalam penghematan pajak yang muncul di operasi. Jadi inilah perbedaan antara arus kas operasi tambah investasi dengan free cash flow, yaitu pada interest expense. Pada sisi free cash flow to equity, baru kemudian interest expense kita kurangkan karena kewajiban terhadap kreditornya dilaksanakan, sehingga di sini muncullah free cash flow to equity. Sebagai catatan, interest expense adalah salah satu kewajiban. Kalau ada pembayaran pokok, itu juga kewajiban yang lain. Tapi intinya di sini free cash flow to equity ketemunya 617, dan perbedaannya dengan total arus kas kalau kita perhatikan 590. Itulah sebesar dividen. Jadi free cash flow to equity adalah free cash flow untuk investor. Jadi setelah kewajiban operasi, investasi dan kepada kreditor kita laksanakan, maka sisanya lah free cash flow to equity. Ya, jadi perbedaannya pada sisi dividen. Jadi free cash flow to equity 617. Sementara kalau total arus kas bersihnya 590. Karena 590 ini sudah dikurangi dividen. Sementara free cash flow to equity sebelum dikurangi dividen. Nah, inilah data kaitan adalah penarus kas masing-masing. Saya berikan tanda panah supaya mudah dilacak, mulai dari interest, kemudian depresiasi, kas operasi, investasi, pembayaran dividen, dan total kas bersihnya. Semoga dengan gambaran ini kita mudah memahami perhitungan free cash flow secara sederhana. Nantinya, format ini akan kita gunakan dalam proses valuasi. Jadi dalam valuasi dengan model discounted cash flow, terdapat discounted cash flow yang menggunakan free cash flow to firm, itu nanti menggunakan WACC, total cost of capital, sementara kalau free cash flow to equity menggunakan cost of equity. Jadi arus kas dan biaya modalnya harus sejalan. Free cash flow to firm itu pakai cost of capital, kalau free cash flow to equity kita menggunakan cost of equity. Baik, sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.